Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuridi Vanisha Putri dari kelas S1C Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi di sini saya akan membedah sebuah buku yang berjudul Kiat Mendidik Anak Resep Nabi yang ditulis oleh Pak Uub Gufron dan tahun dicetaknya yaitu tahun 2020. Nah, di sini ada 8 bab. Bab pertama itu menjelaskan tentang usia anak dalam kandungan. Nah, bagaimana perasaan orang tua jika belum dikaruniai seorang anak? Pasti kurang bermakna. Nah, perasaan tidak dikaruniai anak sangat lama dialami oleh Nabi Ibrahim. Menurut salah satu riwayat, Nabi Ibrahim dikaruniai anak ketika ia sudah berusia 86 tahun atau sekitar 40 tahun setelah usia pernikahannya dengan Siti Sarah. Nah, lalu kemudian sang istri menghiburnya agar menikahi Siti Hajar. Siti Hajar adalah seorang budak beliau. Nah, dari Siti Hajarlah Nabi Ibrahim mendapat anak pertamanya yaitu Ismail. Beberapa tahun setelah Ismail lahir, barulah Siti Sarah melahirkan putra pertamanya, yaitu Ishak. Nah, sementara itu doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim ketika lama tidak dikaruniai anak adalah Robbi habli minas sholihin, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Nah, jadi ketika kita diberi sebuah kenikmatan, hal yang wajib kita kerjakan adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah. Nah, ada beberapa ungkapan syukur yang harus dilakukan. Pertama, ungkapan syukur dengan hati. Artinya, jika kita bersyukur, maka sepatutnya keimanan dan ketakwaan kita makin bertambah. Bahwa semua nikmat dan karunia yang diperoleh merupakan anugerah Allah dan berasal darinya. Nah, kedua, ungkapan rasa syukur itu dengan lisan. Seperti memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Ketiga, ungkapan rasa syukur dilakukan dengan perbuatan. Caranya memperbanyak ibadah dan bersedekah. Nah, ketika kita mendapat kabar gembira, maka salah satunya kita dianjurkan untuk sujud syukur. Ungkapan syukur dengan perbuatan sejatinya dilakukan dengan memperbanyak ibadah dan sedekah. Nah, di sini ada beberapa cara mendidik anak dalam pandangan Islam. Pertama, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah sunnah, memperbanyak membaca doa dan zikir, dan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Nah, kita lanjut ke bab 2. Nah, bab 2 ini menjelaskan tentang menjelang dan pasca kelahiran anak. Nah, persalinan merupakan momen penting dan istimewa bagi seorang ibu. Persalinan juga menjadi momen penanaman pendidikan pada anak. Pada saat persalinan, seorang ibu seakan diminta oleh Allah SWT untuk memberi contoh kepada anaknya agar ikut kuat dan tegar dalam menghadapi kesulitan. Karena perjuangan seorang ibu ketika melahirkan adalah resiko yang sangat berat yang ditanggung seorang ibu. Jadi, jika ibu meninggal karena melahirkan, Allah menilainya sebagai perjuangan dan meninggalnya dalam keadaan syahid. Agar anak ketika lahir dan dewasa menjadi orang yang mukmin dan taat kepada Allah, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan orang tua, yaitu mendoakan bayi, melafazkan azan dan iqomah, akikah, memberi nama yang baik, dan mencukur rambut bayi. Nah,
selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu anak usia 2-6 tahun. Ketika anak sudah terlahir ke muka bumi, maka orang tua harus memastikan kebutuhan dasar atau hak-hak dasar anak. Hak-hak mereka harus terpenuhi sebagai perwujudan dari kewajiban orang tua kepada anak. Nah, mendidik anak tidak hanya menuntut anak mengikuti apa yang orang tua kehendaki, tetapi orang tua pun harus mampu menjabarkan apa yang dikehendaki anak selagi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ada beberapa hal yang harus orang tua perhatikan dalam mendidik anak di tahun-tahun pertama, yaitu memastikan hak waris, nasab, dan kewarganegaraan. Memastikan memberi ASI pada anak hingga 2 tahun dan kedua orang tuanya yang mengasuh. Nah, lanjut ke bab 4. Nah, bab 4 ini menjelaskan tentang anak usia 7-9 tahun. Nah, usia anak yang memasuki tahun ke-7 hingga ke-9 itu merupakan masa-masa yang sulit bagi orang tua. Biasanya pada usia seorang anak ingin selalu mengerti. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang tak terkira oleh orang tua, terutama untuk anak perempuan. Salah satu yang menjadi bahan pertanyaan bagi anak usia ini adalah soal organ reproduksi. Nah, sementara Rasulullah mengajarkan kepada setiap orang tua agar mengajarkan dan menuntun anak-anaknya untuk sholat di usia ke-7 tahun. Jika usia 7 tahun sudah disuruh melaksanakan sholat, maka sebelum anak melaksanakan sholat, ia terlebih dahulu dikhitan. Khitan adalah fase di mana seorang anak mulai mengenal organ reproduksinya. Untuk anak perempuan, orang tua juga harus memberikan edukasi yang cukup tentang alat reproduksinya, terutama ketika mereka mulai mengalami haid pertama kali. Memberi pendidikan tentang organ reproduksi kepada anak tidak boleh dianggap tabu, karena itu adalah kegiatan dari pendidikan yang harus mereka terima. Nah, jadi lanjut ke bab 5. Bab 5 ini menjelaskan anak usia 10-13 tahun. Nah, usia 10 tahun anak-anak adalah usia yang menandakan perlunya ketegasan dari orang tua apabila terjadi kesalahan yang dilakukan anak. Rasulullah menyuruh setiap orang tua untuk memukul anaknya. Kata memukul di sini itu bersifat mendidik, bukan menghukum. Nah, di usia 10 tahun merupakan usia yang stabil, baik secara psikolog, intelektual, dan sosial. Usia 10 tahun ini disebut sebagai usia tamyiz, yaitu memiliki kedudukan dan peran hukum tersendiri. Apabila anak usia 10 tahun melakukan pelanggaran, maka penanaman disiplin terbaik adalah dialog dan perencanaan. Memang harus diakui bahwa usia 10-13 tahun adalah usia di mana secara intelektual ia mampu menggunakan logikanya dengan berargumen. Yang lebih terlihat adalah sikap kedewasaannya. Mendisiplinkan anak usia ini apabila yang keras kepala akan sedikit menyulitkan orang tua. Yang terpenting, jangan pernah putus asa dalam mendidik anak. Nah, lanjut ke bab 6. Bab 6 itu menjelaskan tentang anak usia 14-18 tahun. Nah, pada usia ini tergolong usia anak remaja.
Pada usia ini disebut dengan masa puber. Masa puber adalah masa perubahan drastis. Usia ini adalah usia yang rawan karena menurut penelitian, kenakalan sosial anak terjadi antara usia ini. Nah, perubahan hormonal ini disertai dengan pertumbuhan fisik dan kejiwaan. Karena itu, pengaruh lingkungan sangatlah besar dalam membentuk karakter seorang anak. Nah, ada beberapa cara yang harus dilakukan orang tua ketika menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya yang menginjak usia remaja. Yang pertama, memberikan nasihat dengan lemah lembut. Yang kedua, menciptakan komunikasi dialog dengan anak. Yang ketiga, memberikan nasihat yang menuntun, bukan menuntut. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus. Nah, lanjut ke bab 7. Nah, bab 7 itu menjelaskan usia anak pranikah. Nah, usia 18 tahun ke atas adalah fase di mana anak mulai berpikir dewasa. Nah, orang tua boleh memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya untuk membuat keputusan mereka sendiri. Nah, orang tua juga harus tetap memantau, menasehati dengan diiringi doa agar setiap tindakan yang diambil adalah tindakan yang benar dan tidak menyalahi aturan agama. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait mendidik anak usia dini. Yang pertama itu mengajarkan untuk tidak ikhtilat dengan lawan jenis. Ikhtilat itu merupakan sebab dari kerusakan anak muda pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang ini, jadi orang tua harus mengajarkan anak laki-laki dan anak perempuannya untuk tidak ikhtilat dengan lawan jenis. Yang kedua, mengajarkan anak tentang kewajiban mandi dan sunahnya. Yang ketiga, jika sudah waktunya tiba, izinkan anak untuk menikah. Yang keempat, mengajarkan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Nah, lanjut ke bab terakhir, yaitu bab 8. Nah, bab 8 ini menjelaskan tentang partisipasi dalam mendidik anak, menantu, dan cucu. Nah, ketika anak sudah menikah, kemudian menjadi orang tua bagi anak-anaknya, maka seorang kakek dan nenek tidak serta-merta selesai dalam mendidik anak. Nah, ia harus tetap memberi andil besar dalam mengarahkan anak-anaknya, menantunya, bahkan cucu-cucunya. Pendekatannya tetapi berbeda, tidak seperti saat anak masih belum menikah. Jika cara dan pendekatannya masih sama, yaitu orang tua masih menganggap anak-anaknya yang sudah berkeluarga seperti mereka belum berkeluarga, maka yang terjadi adalah kesalahpahaman. Nah, bisa sampai pada perceraian. Nah, menurut hasil sebuah studi menyebutkan bahwa perceraian terkadang dipicu karena hubungan yang tidak harmonis antara mertua dan menantunya. Nah, Islam memberi batasan yang jelas bahwa
ketika anak sudah menikah, maka tanggung jawab orang tua sudah selesai. Tetapi terkait dengan urusan memberi nasihat dan masukan karena masalah kehidupan, orang tua juga tetap memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan anak-anaknya walaupun sudah berkeluarga. Nah, salah satu alasan kenapa orang tua menikahkan anak-anaknya karena mereka menginginkan mereka berbahagia. Nah, sebelum menikah, seorang anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban yang besar kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Nah, bila seorang anak laki-laki yang telah menikah, maka kewajiban berbakti kepada ibu ini tidak hilang. Jadi suami adalah hak ibunya. Nah, bagi anak perempuan yang telah menikah, maka hak suaminya. Jadi istri berkewajiban berbakti kepada suami. Begitu besar kewajiban berbakti pada suami sampai Rasulullah pernah bersabda, "Bila boleh sesama manusia mengabdi atau menyembah, maka aku akan menyuruh seorang istri mengabdi kepada suaminya." Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa orang tua yang memiliki anak laki-laki, maka dia tetap berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan, dan membimbingnya. Kata Rasulullah, memiliki kewajiban untuk menjaga akidah anaknya. Ketika anaknya sudah menjauh dari ajaran agama Islam, maka orang tua tetap menegur, mengingatkan, dan menasehatinya. Nah, orang tua juga berkewajiban untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya, rumah tangga anak-anaknya. Jangan sampai orang tua justru menjadi pemicu keretakan hubungan rumah tangga anak-anaknya. Yang perlu dan wajib dilihat dari orang tua adalah keutuhan rumah tangga, bukan memihak pada salah satunya. Nah, relasi mertua dengan menantu kadang menjadi penting dibicarakan karena tidak sedikit orang yang mengalami masalah rumah tangga karena hubungan yang tidak harmonis antara mertua dan menantu. Nah, Rasulullah sebagai mertua memberikan contoh dan sikap yang baik. Rasulullah memposisikan diri sebagai mertua yang baik bagi Ali dan orang tua yang baik bagi Fatimah. Rasulullah tidak ingin menantunya tersinggung apabila ia memberikan pembantu kepada Fatimah. Padahal memberikan pembantu kepada Fatimah tidaklah sulit bagi Rasulullah, tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah ingin mengajarkan kepada Fatimah bahwa yang berhak mencari dan memberi pembantu adalah suaminya, bukan dirinya, meski ia adalah orang tuanya. Nah, Rasulullah juga ingin mengajarkan kemandirian kepada putrinya. Rasulullah tidak ingin putrinya menjadi manja dan asal minta kepada orang tuanya. Nah, Rasulullah tetap ingin memperhatikan putri dan menantunya tentu dalam kapasitas yang berbeda. Nah, seorang kakek dan nenek tetap memiliki andil dalam membimbing dan menasehati cucu-cucunya. Rasulullah adalah seorang kakek yang hebat. Ia tidak hanya menjadi orang tua, mertua yang baik dan hebat, tetapi juga menjadi kakek yang super hebat. Nah, salah satu kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita ini adalah budaya permisif pada anak-anak atas kesalahan yang dilakukannya, hanya karena alasan bahwa dia adalah cucunya yang masih kecil. Padahal tidak boleh seperti itu. Nah, seorang kakek maupun nenek tidak boleh pesimis dalam hal mendidik anak-anak, walaupun dia adalah cucunya. Nah, kita hendaknya
meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kedua cucunya Hasan bin Ali. Jadi Rasulullah mengajarkan bagi para kakek dan nenek agar menjadi kakek nenek yang mampu melarang cucu-cucunya, bahkan memaksanya untuk menghentikan perbuatan kesalahannya. Kalau memang sebuah kesalahan, maka harus dihentikan. Nah, berani melarang jika cucunya hendak atau sedang melakukan kesalahan, tidak membiarkan, mengabaikan, apalagi mengizinkan berbuat salah. Jangan sampai luluh oleh air mata dan lengekannya. Mungkin sekian resensi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.